Puji nama Tuhan, dari tempat ini saya ingin menyapa Bapak Ibu Sidang Jemaat sekalian. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom saudara. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian pendalaman Alkitab kita di sore menjelang malam hari ini. Mari kita akan segera memulaikan ibadah kita. Tapi sebelum itu saya ajak kita semua tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan. Kami boleh ada lagi di rumah-Mu Tuhan. Kami boleh datang mempersiapkan diri kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu, di dalam pujian kami kepadamu. Tuhan, kami membuka setiap hati kami Tuhan. Biarlah Engkau menjamah hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah kami hanya mau fokus kepadamu Tuhan. Biarlah kami boleh menyenangkan hati-Mu lewat setiap nyanyian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan. Ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau ada tengah-tengah kami. Engkau hadir menjamah setiap kami yang rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari setiap kita yang rindu untuk menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita mengangkat satu nyanyian. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, kau sungguh menakjubkan. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya,
biarlah urapan-Mu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan setiap kami, memulihkan hati, menyembuhkan kami. menyembuhkan yang Amin. terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Oh, mengalir Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan setiap hati, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan setiap hati, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. kami percaya kuasa-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari saudara kita mau angkat satu nyanyian yang berkata, Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Dialah Allah, Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan. Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Yehova Nisi, panji keselamatan. Yehova Shalom, Sang Damai. Lagi katakan Dialah Allah. Dialah Allah yang menyembuhkan. Amin. Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Dialah Allah, Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Yehova Rafa, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Yehova Nisi, panji keselamatan. Yehova Shalom, Yehova Sang Rafa. damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Yehova Nisi, Panji keselamatan. Yehova Shalom, Sang damai. Yehova Shalom, Sang damai. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mau lebih lagi di hadapan Tuhan sambil kita angkat satu nyanyian. Haleluya. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Dia
mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Sama-sama katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus. Yesus, Amin. Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidup. Katakan, ya Tuhan. Amin. Allah kekuatanku, Dia penuhi hati Dengan kuasa kasih-Nya. dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan, Allah kemenangan. kemenanganku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Amin. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita mau angkat satu nyanyian. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Tidak kami takut, tidak kami gentar Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Sekali lagi katakan, Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku.
benar ya Tuhan. Tidak ada kekuatan bagi kami manusia untuk berjalan sendiri. Termasuk hari ini kami boleh ada oleh karena Engkau yang menuntun setiap langkah-langkah kami. Engkaulah yang membimbing kami ya Tuhan. Itulah sebabnya biar kiranya Engkau lanjutkan bimbingan-Mu. Engkau lanjutkan tuntunan-Mu dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami ya Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan sendiri, tetapi biar tangan-Mu selalu membimbing kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Agar jangan kami tersesat di hari-hari yang terakhir ini, selama kami masih berada di muka bumi ini ya Tuhan. Engkau jugalah yang sudah menuntun langkah-langkah kami, sehingga kami boleh berada di dalam rumah Tuhan saat ini, untuk kami boleh menikmati lagi kasih-Mu lewat firman Allah, untuk menuntun setiap langkah perjalanan hidup rohani kami ya Tuhan, sampai kepada tujuan akhir. Sebab kami menyadari kedatangan-Mu tidak lama lagi. Kami sudah harus dipersiapkan Tuhan, di dalam menantikan kedatangan-Mu yang sudah sangat dekat. Terima kasih untuk bimbingan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk tuntunan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan biar kiranya Engkau terus lanjutkan itu dalam membimbing setiap kehidupan kami. Bahkan lewat nasihat-nasihat firman-Mu ya Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami. Engkau memberikan kami waktu lagi pada kesempatan sore hari ini untuk menikmati firman-Mu, untuk kami boleh berada di dalam rumah-Mu, untuk kami boleh mengerjakan ibadah di hadapan-Mu. Dan berbahagialah mereka yang mengadakan ibadah, yang berada dalam rumah Tuhan, yang selalu bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Ini juga yang menjadi kerinduan kami di hari-hari yang terakhir. Meskipun kami berada dalam dunia ini, mungkin sepanjang hari kami harus mengerjakan pekerjaan, namun Engkau memberikan kemenangan bagi kami ya Tuhan, sehingga kami kembali boleh berada di dalam rumah Tuhan. Bisa saja kami terus berada melanjutkan pekerjaan kami, tetapi Engkau membukakan jalan bagi kami. Engkau membukakan pintu bagi kami, untuk kami boleh berada di dalam rumah Tuhan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesibukan di hari-hari yang terakhir. Itulah sebabnya berikan kemenangan bagi anak-anak ketebusan-Mu. Berikan kemenangan di dalam pergumulan kami sidang jemaat di tempat ini. Sebab kami menyadari semakin hari mendekat kedatangan Tuhan, dunia akan menghimpit kami, dunia akan menekan kami Tuhan. Tetapi kami terus memandang kepada korban-Mu. Tangan-Mu yang berlubang paku akan selalu menuntun, membimbing setiap kehidupan kami, sampai kami boleh masuk ke dalam hidup di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau ada di tengah-tengah kami pada saat ini. Lewat puji-pujian yang kami naikkan kepadamu, kami akan membuka hati kami untuk kami menerima kembali firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu yang kecil yang Engkau percayakan lewat Bapak Gembala di tempat ini. Hamba bukan siapa-siapa Tuhan. Hamba tidak lebih dari sidang jemaat yang hadir. Hamba-Mu tidak lebih dari pelayan-pelayan yang ada Tuhan. Kami hanya mau belajar dari firman-Mu. Itulah sebabnya tolonglah kami, biar Roh Kudus mengurapi kami. Biar Roh Kudus menguasai setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sambut akan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Dari tempat ini saya menyampaikan salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat sore. Dan Tuhan begitu mengasihi saya dan saudara. Ya, ketika kita berada dalam rumah Tuhan, pujian terakhir berkata, Dia yang membimbing kita, yang menuntun langkah-langkah kita. Tentunya mungkin sepanjang hari ini kita di dalam kesibukan, di dalam pekerjaan yang mungkin bisa saja kita tidak bisa meninggalkan pekerjaan itu. Tetapi toh kerinduan hati saudara untuk berada di dalam rumah Tuhan, kerinduan hati saudara
untuk berada dalam bait Allah, untuk melakukan ibadah di hadapan Tuhan. Ya, tentu sebagai manusia, saudaraku sekalian, sebagai hamba Tuhan yang kecil juga saya sangat menghargai apa yang juga saudara perjuangkan untuk kerohanianmu. Amat terlebih Tuhan yang melihat, yang memperhatikan. Teruslah bergumul, sebab semakin hari kita akan mengalami tekanan-tekanan, himpitan-himpitan. Tetapi mari jangan menyerah kalah sebelum saudara berjuang untuk bergumul. Sebab saya tahu Tuhan akan tetap terus membukakan jalan dalam setiap kehidupan kita. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Mazmur sebagai ayat pembuka terlebih dahulu. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-84. Di mana dikatakan di sana, ya, berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus memuji-muji Tuhan. Berbahagia mereka yang berhasrat. Ada hasrat, ada keinginan yang kuat. Dan saya percaya kalau saudara berada di dalam rumah Tuhan, di tengah-tengah pekerjaan saudara, saudara bisa tinggalkan itu oleh sebab keinginan saudara, oleh sebab hasrat saudara untuk rindu berada di dalam bait Tuhan. Dan Tuhan memiliki mata yang tajam, melihat kerinduan hati saudara. Ketajaman sorotan mata Tuhan begitu tajam. Melihat kerinduan hati saudara dengan hasrat yang rindu untuk mengadakan ibadah. Dan firman Allah katakan berbahagialah mereka itu. Itulah sebabnya sampai Daud berkata, lebih baik saya berada 1 hari di dalam pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat-tempat yang lain. Sekali lagi semakin hari kita akan mengalami tekanan-tekanan. Kita ingat bangsa Israel waktu mereka berada di Mesir. Oleh Firaun mereka ditekan dengan pekerjaan membangun Pitom dan Ramses pada waktu itu. Agar supaya mereka tidak bisa lagi beribadah. Ini juga akan dikerjakan sebab Tuhan tahu. Ya, kedatangan Tuhan tidak lama lagi dan setan tahu persis itu. Waktunya tidak lama lagi. Dia akan berusaha membuat umat-umat Tuhan. Itulah sebabnya kita membutuhkan perjuangan. Dalam kitab Wahyu 7 sidang jemaat di Asia kecil, Tuhan selalu katakan barang siapa menang, barang siapa menang. Jadi diberikan suatu dalam setiap kehidupan kita yang memang harus berjuang. Barang siapa menang, setiap sidang jemaat barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang. Ada suatu pergumulan. Memang tidak mudah kalau sampai saudara, oh saya harus ini, saya harus ini. Iya memang saudara. Itulah sebabnya Allah tahu sampai dia katakan barang siapa menang. Memang kita diberikan oleh Tuhan untuk punya roh pergumulan. Sebab kita hidup dalam dunia ini. Dan Roh Kudus, Dia bekerja sama memberikan kemenangan kepada kita. Berbahagia saudara kalau kita boleh berada dalam rumah Tuhan kembali. Ya, mari tolong dibaca di dalam Mazmur pasalnya yang ke-84 untuk mengawali dalam kita mendengar firman Tuhan. Ya, sebab saya melihat saudara juga boleh datang hadir di tengah-tengah kesibukan mungkin, walaupun mungkin hari ini 17 Agustus ya mungkin sudah selesai kegiatan, tetapi mungkin saat-saat nanti ada pekerjaan-pekerjaan ya saudara terus bergumul lah ya. Mari Mazmur 84 ayatnya yang ke-2 terlebih dahulu, tidak mengapa ya. Mari. Betapa disenangi tempat kediaman. Betapa disenangi. Ada rasa senang kalau berada dalam rumah Tuhan. Betapa disenangi tempat kediamanmu. Teruskan. Ya Tuhan semesta alam. Ya Tuhan semesta alam. Ayat 3. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Sampai jiwaku hancur oleh sebab kerinduan
berada di dalam rumah Tuhan. Biar kerinduan ini juga kita miliki oleh umat Tuhan di tempat ini. Ya, hidup itu akan berbahagia, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Itu masih di pelataran, halaman. Belum dia masuk ke dalam ruangan suci, dia mengalami pengudusan di sana. Sampai kepada kesempurnaan. Teruskan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai Ya, kepada Allah yang hidup. hatiku dan tubuhku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Terus. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah. Ya, burung pipit saja mendapat sebuah rumah, ada tempat. Terus. Dan burung layang-layang sebuah sarang. Ya, burung layang-layang juga punya tempat. Terus. Tempat menaruh anak-anaknya. Ya, terus. Pada mezbah-mezbahmu ya Tuhan semesta alam. Ya. Ya Rajaku dan Allahku. Ayat 5 dengar baik. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. Sampai dikatakan tadi, oleh karena hatinya yang begitu merindukan, jiwanya hancur oleh karena merindukan rumah Tuhan. Dan dikatakan berbahagialah orang-orang yang diam di dalam rumahmu, ya. Yang terus-menerus memuji-muji engkau. Ya, kita juga sudah memuji Tuhan. Kita juga sudah bisa menyembah Tuhan. Lewat puji-pujian juga ada kuasa. Ya. Saudaraku sekalian, teruskan mari. Berbahagialah manusia yang Iya. kekuatannya di dalam engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Sebab seringkali manusia menggunakan kekuatannya, kemampuannya, kebisaannya. Coba kalau suatu saat kemudian dia tidak berdaya lagi. Apapun yang dia miliki tidak mampu menolong kehidupan itu. Lanjutkan. Yang berhasrat untuk Yang berhasrat mengadakan siara. mengadakan ibadah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan, yang berkeinginan, berhasrat mengadakan ibadah. Kebahagiaan bagi saudara dan saya, bagi kita sekalian. Kalau tahu kita boleh berada di dalam rumah Tuhan lagi. Rumah Tuhan lagi. Setelah sekian lama mungkin kita ada pengalaman ya lewat virus corona. Tetapi kita kemudian mendapatkan kesempatan lagi oleh Tuhan. Ya, berbahagia. Dan apa yang dikatakan ayat 11, tolong lompat ayat 11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu Ya. daripada 1000 hari di tempat lain. Ya, teruskan. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku Ya. daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Iya, itu harus menjadi kerinduan saya dan saudara, ya. Puji nama Tuhan. Hari ini saudara sekalian kita bersyukur, ya. Bahkan kita tahu seluruh rakyat Indonesia ya sedang merayakan hari kemerdekaan sejak pagi hari, ya, merayakan hari ulang tahun yang ke-78 tahun. Ya. 78 tahun. Saudaraku sekalian. Sehingga bangsa kita ya hari ini begitu bersuka cita di dalam merayakan hari ulang tahun yang ke-78, sebab bangsa kita pernah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Pernah juga dijajah oleh Jepang selama 3,5 tahun, dan oleh anugerah Tuhan kita sudah menjadi bangsa yang merdeka. Ya, sebab itu merupakan kemerdekaan itu merupakan suatu awal untuk suatu bangsa itu untuk bisa maju, untuk bisa berkembang, untuk bisa mandiri, untuk bisa bertumbuh lewat kemerdekaan. Bangsa itu tidak bisa berkembang, tidak bisa maju kalau dia tidak merdeka. Tapi lewat kemerdekaan bangsa itu dia bisa maju, bisa mandiri, dia bisa berkembang, saudaraku sekalian. Dan itu yang kita sudah nikmati. Sehingga bangsa kita merayakan hari ini 78 tahun kemerdekaan.
Tapi persoalannya, apakah kemerdekaan fisik ya yang kita sudah alami, kita sudah merdeka dari penjajahan asing, itu telah memerdekakan seantero kehidupan kita? Apakah kemerdekaan fisik kita sudah merdeka dari jajahan bangsa asing, kemudian itu sudah memerdekakan seantero kehidupan kita? Jawabannya masih belum. Ya, masih banyak orang yang terikat, masih banyak orang yang terbelenggu, masih banyak orang yang berada di dalam ikatan-ikatan, hidup dalam kebiasaan buruk, dibelenggu oleh dosa dan sebagainya, dibelenggu oleh kemiskinan rohani dan juga jasmani, dibelenggu dengan rasa takut bermacam-macam yang sedang dialami oleh umat manusia. Dibelenggu oleh rasa takut. Ya, saudaraku sekalian, takut oleh karena mengalami sakit penyakit mungkin. Ya, tidak tahu nanti penyakit ini membawa kematian atau tidak. Dibelenggu dengan rasa kekhawatiran, rasa takut yang mencekam, dan banyak orang yang mengalami hal seperti itu. Tapi Tuhan datang, ya saudaraku sekalian, untuk melepaskan, untuk memerdekakan kita, untuk membebaskan kita dari belenggu-belenggu, dari tawanan-tawanan, membebaskan, memerdekakan kita. Sampai Tuhan mencelikan mata yang buta. Banyak kehidupan Kristen mata rohani yang belum dicelikan, dan Tuhan datang dalam pengurapan Roh Kudus. Kalau kita melihat di dalam Injil Lukas pasalnya yang keempat, ya bagaimana Tuhan dalam pengurapannya, ya sekalipun manusia mungkin masih dibelenggu dengan rasa takut, ya dibelenggu dengan rasa takut oleh karena mengalami ini, mengalami itu dan sebagainya, tertawan. Tetapi Tuhan mau memberikan suatu kebebasan, Tuhan mau memberikan suatu kemerdekaan dalam pengurapan Roh Kudus. Kabar baiknya, meskipun di tengah-tengah mungkin umat manusia masih dalam tawanan, tertawan, tapi kabar baiknya Tuhan mau membebaskan. Di dalam Injil Lukas pasalnya yang keempat, Injil Lukas pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-19. Mari silakan. Roh Tuhan ada padaku. Ya, ini pribadinya Tuhan Yesus Kristus yang diurapi. Roh Tuhan ada padaku, terus Oleh sebab ia telah mengurapi aku. iya, oleh sebab ia telah mengurapi aku, Kristus yang diurapi. Terus Untuk menyampaikan kabar baik iya, kepada orang-orang miskin. iya, ini kabar baiknya. Mungkin manusia sedang mengalami seperti masih dibelenggu, masih ditawan. Ya, ditawan dengan berbagai-bagai, saudaraku sekalian, tekanan-tekanan. Tetapi Tuhan mau menyatakan kabar baiknya kepada orang miskin, terutama juga mereka yang mengalami miskin rohani. Ya, terus Dan ia telah mengutus aku dan ia telah mengutus aku. untuk memberitakan pembebasan Nah, ini kepada berita orang-orang baiknya. tawanan. Ini berita baiknya untuk memberitakan pembebasan, kemerdekaan kepada orang-orang tawanan. Terlalu banyak manusia, memang secara fisik kita tidak dijajah lagi, ditawan oleh bangsa lain. Tetapi seringkali begitu masih banyak umat-umat Tuhan ditawan, diikat, dibelenggu dengan kejahatan, dibelenggu dengan dosa, dibelenggu dengan rasa takut, dibelenggu dengan rasa khawatir, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi Tuhan datang dengan berita baik, dengan berita pembebasan, kemerdekaan kepada orang-orang tawanan. Terus
dan penglihatan bagi orang-orang buta. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Tidak bisa melihat. Kehidupan Kristen tidak bisa melihat kemuliaannya Tuhan. Kehidupan Kristen rohaninya buta. Tidak bisa mengerti kehendak Tuhan. Sehingga kehidupan Kristen itu hidup di luar kebenaran Tuhan. Di luar kebenaran firman. Tuhan mau celikan mata rohani yang buta. Dia mau bebaskan dengan kemerdekaan yang sungguh-sungguh dia berikan. Dan kalau Tuhan berikan kemerdekaan itu bukan kemerdekaan yang semu, tetapi kemerdekaan yang sejati. Yang dia mau berikan, yang dia anugerahkan. Teruskan mari. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Iya, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, tertekan. Mungkin Anda sedang mengalami persoalan sekarang ini. Masalah apa yang sedang Anda hadapi? Seakan-akan Anda tertekan. Ada suatu beban. Marilah kepadaku, kata Tuhan. Kamu yang berbeban berat, yang berletih lesu. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Dia memberikan kebebasan kepada pembebasan, kemerdekaan. Tidak sedikit kehidupan itu mengalami tekanan, tertindas. Ya, mungkin istri ditindas oleh suami. Tidak sedikit dalam rumah tangga juga hancur. Tapi itu kalau ada di antara kita, Tuhan datang mau membebaskan kehidupanmu dari itu. Mau menolong kehidupan kita. Mungkin Anda sedang menghadapi suatu masalah persoalan. Pandang Kristus. Dia yang membebaskan kehidupan kita. Dari segala belenggu, dari segala beban-beban. Yang mungkin Anda berkata terlalu berat bagiku Tuhan. Untuk Tuhan menolong. Mengangkat segala beban-beban itu. Membebaskan orang-orang yang tertindas, tertekan. Terus untuk memberitakan tahun rahmat nah, Tuhan untuk telah datang. memberitakan tahun rahmat, tahun pembebasan Tuhan telah datang. Ini yang Tuhan mau kerjakan. Dia mau membebaskan, memerdekakan orang-orang yang tertawan. Dari dosa kejahatan, dari rasa takut, dari penglihatan bagi orang-orang yang buta rohani. Orang yang tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Membebaskan orang-orang yang tertindas, tertawan, memberitakan tahun rahmat, tahun pembebasan, tahun Yobel. Di mana hutang-hutang dosa itu dibayar, dibebaskan, dimerdekakan. Tetapi saudaraku sekalian, untuk Tuhan mengerjakan ini tentunya tidak segampang. Ya, Injil Lukas pasal 4 ini dalam terang tabernakel tergerak pada mezbah korban bakaran. Dia harus berkorban di atas kayu salib. Dia harus mencurahkan darahnya untuk memerdekakan saya dan saudara. Supaya kita betul-betul merdeka. Yesus harus berkorban. Sebab bicara kemerdekaan itu membutuhkan perjuangan. Ya, bukan saja berjuang, tapi juga membutuhkan pengorbanan. Yesus berjuang. Dari Taman Getsemani dia bergumul dalam doanya. Sampai peluhnya mengeluarkan darah. Di dalam doanya. Kita saja dalam doa seringkali mau mengeluarkan air mata masih berat. Coba kalau ada masalah baru menangis. Seringkali masalah itu jadi berhala. Kalau masalah menangis. Jangan kita menangis oleh karena ada masalah, ada persoalan. Seakan-akan masalah ini menjadi berhala. Tapi kita datang kepada Tuhan, kita menangis. Tuhan, tolong saya supaya rohani saya. Banyak kehidupan
Kristen kan kalau ada masalah baru menangis. Kalau datang kepada Tuhan, betul? Saya ada masalah, air mata. Coba kalau tidak ada masalah. Seakan-akan masalah itu jadi berhala bagi dia. Mesti menangis. Bukannya tidak boleh. Tetapi mengapa kalau kita melihat keadaan saya sedang terjajah saat ini Tuhan. Notabene saya berada dalam negara yang sudah dimerdekakan. Tapi saya masih dibelenggu oleh rokok. Saya masih dibelenggu oleh narkoba. Saya masih dibelenggu oleh mamun. Saya takut Tuhan. Takut melakukan firman. Saya takut berkorban. Saya takut rugi Tuhan. Tapi kalau kemudian Engkau datang kepada Tuhan. Tolong saya Tuhan. Supaya saya bisa melakukan firman-Mu. Dengan air mata Engkau datang untuk perkara-perkara rohani. Jangan sungkan untuk menangis. Yesus pun dalam Alkitab dia menangis. Ketika masuk di Yerusalem dia menangis. Notabene orang-orang Yerusalem menghormati dia, bahkan memuji, menghargai dia, menerima Yesus. Bahkan juga orang-orang Yerusalem berkorban memberikan keledai pada waktu itu. Tetapi mengapa engkau masih menangis Tuhan? Ternyata di dalam bait Allah, di situ baru ketahuan. Rumah Tuhan bukan lagi menjadi rumah doa, tapi sudah menjadi sarang penyamun. Itu terjadi di Yerusalem. Kelihatannya orang menyambut Yesus. Pada waktu Yesus mengutus 2 orang pergi melepaskan keledai yang terikat. Katakan kalau ada orang berkata, katakan aku memerlukannya, dikorbankan. Ketika masuk Yerusalem semua biasanya kan, kalau presiden datang itu ada karpet merah. Tapi ini bukan karpet merah. Tidak usah kita baca. Pakaian mereka taruh di jalan. Mereka menghormati, menghargai. Mereka memuji, menyembah. Tapi masih Tuhan menangis. Apa artinya kita kerjakan itu tapi Tuhan masih menangis? Sebab ternyata Tuhan melihat di dalam. Tuhan harus menghajar mereka, mengadakan penyucian dulu. Di dalam bait Allah harus ada terjadi penyucian. Kalau saudara mendengar firman penyucian, jangan kemudian saudara berkata, masa sih tidak sulit untuk melakukan. Memang daging demikian. Tuhan harus membalikkan meja-meja penukar uang. Ternyata di dalam bait Allah. Coba kalau Tuhan menangis melihat kita. Mungkin Tuhan sedang menangis. Kita mungkin memuji Tuhan, kita juga mau berkorban nanti dalam pekerjaan Tuhan yang besar bulan Oktober. Kita menyembah Dia. Tapi apa artinya kalau kehidupan kita tidak mengalami pembersihan? Bait Allah adalah kehidupan kita. Kita tidak mengalami penyucian. Kita dibelenggu oleh kejahatan, kita dibelenggu oleh dosa, kita terikat, kita tertawan. Tetapi Dia mau datang, mau membebaskan kita. Meskipun mungkin lewat firman Tuhan yang begitu keras, sakit. Supaya kita menjadi rumah doa yang benar-benar rumah doa. Supaya kita boleh mengalami mujizat. Keajaiban Tuhan. Sebelum kita melihat keajaiban, sebelum Tuhan mengerjakan keajaiban, Tuhan mengerjakan penyucian dalam bait Allah terlebih dahulu. Baru terjadi rumah doa yang benar. Tanpa penyucian, mana mungkin kita menjadi rumah doa yang benar. Alami keajaiban Allah. Itu terjadi di Yerusalem. Yesus menangis. Pada saat Lazarus mati juga, Yesus menangis. Ketika Dia sedang berdoa, bergumul juga Dia menangis. Kenapa kita?
Apakah nanti ada persoalan masalah baru kita menangis? Masalah itu sudah jadi berhala dalam kehidupan kita. Tuhan tolong saya. Lepaskan belenggu-belenggu. Rasa sakit hati, rasa kebencian, rasa dendam yang masih membelenggu dalam hatiku. Lepaskan, bebaskan saya Tuhan. Dia mau datang membebaskan kehidupan kita. Dan kau akan bahagia. Saya tidak tahu apa yang membelenggu saudara. Mungkin ada dendam. Oleh karena si A buat sudah terlalu Pak Pendeta. Yang saya rasakan. Pandang korban Kristus. Salibnya Tuhan. Misbah korban bakar. Sakit. Tapi saya harus mengampuni dia Tuhan. Supaya ada damai sejahtera. Ketenangan. Dalam kehidupanku. Kakak saya, adik saya. Tidak sedikit kakak adik juga tidak bisa menyatu. Oleh karena masalah ini, masalah warisan dan sebagainya. Sama-sama beribadah, sama-sama Kristen. Tuhan mau melepaskan itu, tawanan-tawanan, belenggu-belenggu itu. Supaya engkau melihat suatu kebahagiaan umat Tuhan. Tuhan mau memerdekakan. Dan apa yang Tuhan harus kerjakan, dia harus berjuang. Dari Taman Getsemani, dia menangis, berdoa. Sampai dia harus diperhadapkan dengan pengadilan, mahkamah. Harus memikul salib. Sampai di Golgota. Dia berjuang sampai tetesan darah terakhir. Menumpahkan darahnya. Supaya kita boleh mengalami kemerdekaan yang dari Kristus. Kemerdekaan yang sejati itu. Para pahlawan saja untuk memerdekakan negara kita. Mereka berjuang, bukan saja berjuang. Tapi mereka harus berkorban. Darah, nyawa. Amat terlebih Yesus Kristus mau menyelamatkan manusia yang ada di muka bumi ini untuk memerdekakan. Dia berjuang sampai di atas kayu salib supaya kita menjadi anak-anak yang merdeka, sungguh-sungguh merdeka. Sebab dia sudah menebus kita. Dia sudah memerdekakan. Supaya kita tidak menjadi hamba dosa lagi. Kita tidak diperbudak lagi oleh dosa. Kita tidak ditawan lagi oleh dosa. Kita dibebaskan. Sebentar ada darah Yesus. Waktu Bapak Gembala di tempat ini telepon saya tadi pagi apa kemarin. Jim, nanti ada perjamuan suci. Jawab saya sekali langsung spontan. Puji Tuhan. Darahnya. Dia mau melepaskan beban-beban yang sedang kau hadapi. Beban apa saja. Mungkin ada masalah persoalan. Sampai mungkin utang piutang yang sudah mungkin membengkak dan sebagainya. Banyak manusia juga tidak tenang oleh karena dikejar-kejar oleh hutang. Tuhan kiranya membuka jalan. Dan dia akan membuka jalan pasti. Ketika kita berseru kepadanya. Agar supaya tidak belenggu-belenggu ini. Yang membuatkan kita tidak memiliki damai sejahtera lagi dalam kehidupan kita, dalam nikah kita, dalam keluarga kita.
Pandanglah kepada korbannya Yesus. Apa yang membuat hatimu tidak damai? Datang akui saja, serahkan saja kepada Tuhan. Jangan itu dipendam, jangan itu disimpan, disembunyikan. Untuk membebaskan kehidupan. Ketika engkau sungguh-sungguh menggunakan tubuh dan darah Yesus. Kita tinggikan dia salib. Sebab dia berkorban untuk membebaskan. Supaya kita benar-benar dimerdekakan oleh Kristus itu. Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama saja. Kemerdekaan Kristen. Nah, kemerdekaan Kristen itu pengikut Kristus. Ya, kemerdekaan bagi mereka yang mengikut Kristus. Terus mari. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Nah, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Terus. Kristus telah memerdekakan kita. Nah, Kristus telah membebaskan kita oleh salibnya. Oleh korbannya. Dengan darahnya yang dia tumpahkan di Golgota. Itulah sebabnya terus. Karena itu, Ya. berdirilah teguh. Nah, berdirilah teguh, kokoh. Kalau kita sudah dimerdekakan, mari pertahankan kemerdekaan itu. Isi kemerdekaan itu. Dengan hidup di dalam kebenaran, kesucian. Bagaimana mempertahankan kemerdekaan yang Kristus berikan? Lewat firman Tuhan kita beribadah, kita dengar. Seringkali mungkin kita jatuh bangun dalam kesalahan dan dosa. Kemudian kita beribadah, kita dengar firman. Tuhan lagi memperdamaikan kita. Dia mengampuni kita lagi. Tetapi mari jangan kemudian kita menyalahgunakan kemurahan Tuhan, menyalahgunakan kemerdekaan, kata suratan Petrus, menyalahgunakan kebebasan yang Tuhan sudah berikan, mempermainkan. Tidak. Kita mohon kelepasan sungguh-sungguh. Sebab dia memperdamaikan kita. Karena itu berdirilah teguh, pertahankan dengan kokoh. Mempertahankan kemerdekaan itu. Terus. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, jangan lagi mau diperhamba. Suatu beban. Kuk perhambaan. Dan jangan lagi diperhamba. Merdeka itu artinya bebas dari perhambaan. Bebas dari penjajahan. Bebas dari belenggu. Bebas dari dosa. Tidak diperhamba lagi. Tidak diperhamba dengan dosa. Diperhamba dengan uang. Diperhamba dengan apa saja. Yesus sudah memerdekakan kita. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Dan di kayu salib. Dia katakan sudah selesai. Semuanya Yesus kerjakan itu. Di atas kayu salib dia kerjakan semuanya itu. Dia memerdekakan kita. Itulah sebabnya kita harus mengisi. Kita harus mempertahankan kemerdekaan itu dengan jalan apa? Hiduplah di dalam kebenaran. Bukan kebenaran diri sendiri. Kebenaran firman Allah. Untuk itulah kita berada dalam rumah Tuhan. Di situ kita bisa mendengar informasi apa yang Tuhan harus sampaikan kepada kita supaya kita bisa hidup dalam kebenaran. Supaya sungguh-sungguh kita dimerdekakan. Dengan jalan bagaimana kita mempertahankan
berdiri teguh. Kristus benar-benar memerdekakan kita. Bagaimana kita mempertahankan, mengisi itu. Mari hiduplah dalam kebenaran, kekudusan. Jangan pasti kalau mendengar firman yang mungkin mengorek hati kita. Jangan kemudian meracu. Jangan. Ya wajar kali seringkali manusia daging. Tapi berserulah kepada Tuhan. Daging memang sifatnya demikian. Saya mengerti itu. Saya memahami. Siapa sih Pak Pendeta kok bisa tahan kalau dengar firman ini? Dan memang dalam Injil Yohanes pasal 6 juga demikian. Begitu banyak orang mengikuti Yesus. 5.000 orang laki-laki melihat bagaimana Yesus mengerjakan mujizat. Mujizat mereka ikut. Tetapi ketika Tuhan bicara soal firman Allah yang keras, satu persatu mereka mundur. Sehingga mereka berkata, siapa yang mampu mendengar ini? Tapi saya percaya kita sudah dituntun. Anda yang lebih tahu pengembalaan saudara di tempat ini cukup lama. Yesus katakan kalau dilihat secara sudut waktu sudah harus menjadi pengajar. Ya tentu tidak ada lagi. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Kami juga sebagai hamba Tuhan juga ditempa demikian. Ya, kami dididik juga mendengar firman yang keras. Teguran-teguran dari gembala. Itu demi kebaikan. Supaya kita berdiri kokoh. Jangan maraju. Kalau gembala menegur, menasihati. Berterima kasihlah, itu perhatian seorang orang tua rohani, seorang gembala. Bisa saja dibiarkan kan. Demikian pula Tuhan dalam mendidik anak-anaknya. Bahkan juga dia mengajar. Oleh sebab dia pandang anak. Kalau tidak, bisa saja coba kalau Tuhan biarkan. Dalam pengembalaan kami juga saya melihat ada jemaat yang taat, ada yang tidak, ada yang suka meraju. Ada itu. Tetapi kan kalau Tuhan masih mengasihi, Tuhan datang lewat ajaran kepada dia. Tapi itu untuk kasihnya Tuhan, untuk menolong dia. Alami sesuatu, telepon Bapak Gembala, tolong datang. Ya datang. Banyak cara Tuhan mau menolong Anda dan saudara. Mendewasakan saudara, mempersiapkan saudara menjadi mempelai wanitanya dia. Tidak begitu-begitu saja, kita harus dibentuk. Lewat firman Allah. Supaya kita sepadan dengan dia. Mempelai laki-laki surga. Jalan yang harus kita kerjakan, yang Tuhan berikan. Supaya kita betul-betul mengalami kemerdekaan. Mempertahankan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan. Hiduplah di dalam kebenaran. Itu jalannya. Injil Yohanes pasal 8. Tuhan mengasihi saudara kita sekalian. Agar supaya momen hari ini, hari kemerdekaan. Negara yang kita kasihi. Bukan saja secara fisik kita sudah bebas dari penjajahan asing. Tetapi juga sampai kedalaman batin kita sebagai umat-umat Tuhan. Tuhan juga mau melepaskan, membebaskan, mau memerdekakan kehidupan kita. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus sudah memerdekakan kita. Bagaimana untuk mempertahankan itu? Hiduplah di dalam kebenaran. Injil Yohanes pasalnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-13.
31. Injil Yohanes pasal 8 ayat 31. Perikop di atasnya itu apa? Kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran. Itu yang memerdekakan. Sekali lagi, kebenaran itu yang memerdekakan. Ayat 31, mari. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, Ya, kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Terus, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, ya, kalau kamu ya tetap di dalam firman-Ku, tetap di dalam kebenaran, terus kamu benar-benar adalah murid-Ku. ya ini ciri murid Tuhan. Kamu benar-benar murid-Ku. Jadi ciri murid Tuhan itu, saudaraku sekalian, jikalau kamu tetap di dalam firman, di dalam kebenaran. Jangan keluar. Kalau engkau sebagai muridnya Tuhan, tetaplah di dalam kebenaran. Tetaplah di dalam firman. Sebab firman mula, kata Yohanes 17 ayat 17, adalah kebenaran. Firman itu juga adalah pribadinya Tuhan. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Kalau kita adalah muridnya Tuhan, ciri murid Tuhan, dia tetap berada dalam kebenaran. Sehingga kamu benar-benar adalah muridku. Ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, Ya. dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, yang memerdekakan kita siapa? Kebenaran. Kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Tidak usah kita baca Injil Yohanes 17 ayat 17. Kamu disucikan. Firman itulah pribadinya Tuhan. Lewat pengorbanannya di atas kayu salib, dia melepaskan kita. Ya, saudaraku sekalian. Pertahankan kemerdekaan itu dengan jalan hidup dalam kebenaran, kekudusan. Terus, ya, Jawab mereka, ya jawab orang-orang Yahudi, ya. kami adalah keturunan Abraham Oh, kami ini keturunan Abraham. Terus, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. oh, kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Tidak perlu dimerdekakan. Kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Padahal kan pernah umat Israel diperbudak di Mesir. Pada saat ini juga waktu peristiwa ini juga bangsa Romawi menjajah mereka. Tetapi ya itu mereka, tidak perlu, seakan tidak perlu itu kemerdekaan. Sekali lagi tolong. Kami adalah keturunan Abraham Ya, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. seakan-akan berkata, oh kami tidak perlu apa-apa, kami tidak perlu kemerdekaan, kami ini tidak ada kekurangan, kami ini tidak ada kesalahan. Mungkin juga umat Tuhan begitu. Saya tidak diperhamba kok. Saya tidak ada kesalahan. Tuhan yang tahu. Coba baca terus. Bagaimana engkau dapat berkata, Iya. kamu akan merdeka? Iya. Kata Yesus kepada mereka. Bagaimana kami mau merdeka? Kami tidak diperhamba kok. Oh, kemudian apa kata Yesus? Terus? Aku berkata kepadamu, Aku berkata kepadamu, terus? sesungguhnya Ya. setiap orang yang berbuat dosa Setiap orang yang berbuat dosa, terus? adalah hamba dosa. Adalah hamba dosa. Mereka dibelenggu oleh dosa. Tapi mereka berkata, tidak ada kesalahan kami, tidak ada kekurangan. Ya, walaupun mereka tidak dijajah oleh musuh, kita tidak dijajah oleh bangsa lain. Tetapi kalau kita hidup di dalam dosa, ya, kita sedang diperbudak, diperhamba oleh dosa. Itulah sebabnya manusia itu membutuhkan pembebasan,
Dia datang mau membebaskan, meskipun orang-orang Yahudi berkata, kami tidak diperhamba. Tapi Tuhan berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah budak dosa, hamba dosa. Dan untuk itulah Tuhan mau datang, mau membebaskan. Sebab Roma katakan tidak ada manusia yang benar, semua manusia sudah berdosa sehingga manusia kehilangan kemuliaan Allah. Tuhan tahu persis itu. Tetapi manusia mau seakan-akan berkata saya tidak diperhamba. Tuhan datang mau memerdekakan, membebaskan siapapun kita. Yesus sendiri yang berkata, firman Allah sendiri katakan, mari kita baca. Mengapa Yesus datang untuk memerdekakan manusia, membebaskan manusia? Oleh sebab manusia telah berbuat dosa dan tidak ada yang benar, semua telah berbuat dosa. Sehingga manusia kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasalnya yang ketiga. Orang Yahudi mau berkata demikian. Tuhan bilang, kamu ini loh. Mari kita datang apa adanya, terbuka di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Saya masih diperhamba oleh minuman keras, mungkin diperbudak, oleh rokok, oleh narkoba, diperhamba oleh mamon, diperhamba dengan dendam, kebencian, iri hati, kedengkian, amarah, dan sebagainya, dan sebagainya. Bagaikan kita sedang dibelenggu di penjara. Tuhan mau berikan pembebasan dalam kehidupanmu. Roma pasal 3, ayat yang ke-23. Mari silakan. Karena semua orang telah berbuat dosa. Iya, sekali lagi. Karena semua orang telah berbuat dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa. Ya, terus? Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia sudah berbuat dosa. Diperhamba, diperbudak, dijajah, diikat oleh dosa. Itulah sebabnya Yesus datang memerdekakan kita, membebaskan kita. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Dia menebus kita. Dia memerdekakan, membebaskan kita. Sehingga kita bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi hamba kebenaran. Melakukan kebenaran, hidup dalam kebenaran, kata Roma 6 ayat 18. Dia memerdekakan kita dengan darahnya. Dia menebus, membebaskan kita. Sebab semua manusia sudah berbuat dosa. Ayat 24. Dan oleh kasih karunia Iya. telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Iya. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Karena penebusan darahnya yang mahal itu. Terus? Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Iya, dengar baik. Dalam darahnya. Dalam darahnya dia menebus kita. Sebab manusia semua sudah berdosa, tidak ada yang benar. Walaupun orang-orang Yahudi masih berkata, kami tidak perlu itu, kami tidak diperhamba. Padahal keadaan umat-umat dibelenggu. Dan kita mau datang, Tuhan tolong saya. Saya membutuhkan engkau, saya membutuhkan korbanmu, saya membutuhkan pembebasan. Selama ini saya sakit hati Tuhan. Setiap saya melihat wajahnya saya marah. Haruskah Anda terbelenggu terus menerus sampai engkau mengakhiri hidupmu? Dendam, kebencian, belenggu-belenggu apa saja. Apalagi di zaman akhir ini. Dosa semakin bertambah-tambah.
banyak kehidupan muda terbelenggu. Berdoa untuk anak di tempat ini. Jangan kemudian Anda berkata, biar anak saja. Oh, suatu saat ada seorang ibu datang kepada Yesus oleh karena ibu ini melihat anaknya dalam keadaan sakit. Ibu ini berkata, Yesus, tolong anakku. Yesus seakan-akan tidak peduli. Yesus, tolong anakku. Wah, kan tanggung jawab itu anak. Tetapi kemudian ibu ini dia rubah. Dia katakan, Tuhan Yesus, tolonglah aku. Orang tua. Berdoalah. Tolong aku Tuhan untuk anak-anakku. Tuhan berpaling kepada ibu. Dan anaknya ditolong oleh Tuhan. Banyak pergumulan orang tua untuk anak-anak. Berdoa. Katakan, Tuhan tolonglah saya. Tolonglah saya. Melihat anak-anakku. Sudah jauh daripadamu Tuhan. Saya mau didik dia melawan. Hanya dengan air mata. Dan Tuhan melihat bahasa air mata itu. Tolong aku ya Tuhan. Supaya terlepas, dimerdekakan. Banyak ada anak muda menjadi keprihatinan para orang tua. Sedikit saya banyak melihat betapa dari kepolisian sibuk menangani anak-anak muda sekarang ini. Dengan badan yang sudah penuh dengan gambar-gambar. Mau kemana hidup itu? Tentu orang tua berbelas kasihan melihat anak itu. Berserulah kepada Tuhan. Allah yang sama yang sudah melepaskan anak-anak muda yang lain oleh sebab pergumulan orang tua. Allah yang sama itu juga akan menolong anak-anak lewat seruan daripada orang tua. Tolong aku Tuhan. Tuhan kerjakan pembebasan, kemerdekaan dengan darahnya. Haleluya. Dia harus menebus. Tidak begitu-begitu saja dia membebaskan, memerdekakan. Dia harus dengan darahnya. Dia harus menebus kita. Saudara, perkataan menebus. Paling sedikit ada 3 pengertian kata menebus dalam bahasa asli itu. Bahasa Greka. Yang pertama, menebus itu agorazo. Agorazo. Itu yang pertama, menebus. Artinya membeli di pasar penjualan budak. Kita dibeli oleh Tuhan di tengah-tengah pasar penjualan budak. Ini kata menebus yang pertama. Dia sudah membeli kita, mengagoraso kita di pasar penjualan. Tadinya kita adalah budak-budak dosa, budak-budak setan, budak-budak iblis. Kita diperhamba oleh kegelapan, diperhamba oleh mamun, diperhamba oleh dosa. Tetapi oleh karena kasih-Nya, Tuhan telah membeli kita dari pasar perbudakan itu. Dia menyelamatkan dan memerdekakan kita dengan darahnya. Dia membeli kita. 1 Petrus
ayat 18. Jadi pengertian pertama daripada menebus dalam bahasa asli itu agorazo. Membeli di pasar penjualan budak. Tadinya kita adalah budak-budak dosa. Budak-budak daripada setan, budak daripada iblis. Kita diperhamba oleh kuasa kegelapan. Tapi oleh karena kasih-Nya Tuhan telah membeli kita dari perhambaan dosa untuk menyelamatkan kita, memerdekakan kita dengan darah-Nya. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu Ya, bahwa kamu ya. telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Kamu sudah diagoraso. Dibeli di pasar penjualan budak. Hidup dalam kesia-siaan. Haleluya. Terus? Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Iya. Itu bukan dengan barang yang fana. Iya, bukan dengan barang yang fana. Terus? Bukan pula dengan perak atau emas. Iya, terus? Melainkan dengan darah yang mahal. Iya, dengan darah yang mahal. Dia memerdekakan kita. Bukan dengan perak atau emas. Membebaskan kita. Menebus kita. Melainkan dengan darah yang mahal. Darah Kristus. Darah tak bernoda, tak bercacat. Terus? Yaitu darah Kristus. Iya. Yang sama seperti darah anak domba. Iya. Yang tak bernoda dan tak bercacat. Dia membeli kita. Ya. Mengapa Tuhan harus menebus, membeli kita dengan darah-Nya? Sebab tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah yang suci tidak ada pembebasan. Coba bayangkan kalau Tuhan tidak mati di atas kayu salib. Kita berada bagaikan di pasar perbudakan. Tapi Dia mengagoraso kita. Membeli kita dari pasar penjualan budak. Dengan harga yang mahal. Sebab memang terlalu mahal. Harga penebusan itu tidak bisa ditebus dengan harta kita. Tidak bisa ditebus, dimerdekakan dengan kekayaan kita. Dengan apa pangkat jabatan. Apapun yang kita miliki. Kata Mazmur pasal 49. Mari kita baca. Terlalu mahal. Darah pembebasan itu. Tidak bisa dibeli dengan kekayaan, dengan harta. Siapa yang bisa melepaskan kita? Saudaraku sekalian, Mazmur 49 ayatnya yang ke-9. Karena terlalu mahal harga Iya, pembebasan. karena terlalu mahal saudaraku harga pembebasan. Terus? Dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Terlalu mahal harga pembebasan nyawanya. Tidak bisa dibeli dengan harta benda. Tidak bisa dibebaskan dengan kekayaan harta jabatan. Tidak bisa. Terus ayat 10. Supaya ia tetap hidup untuk seterusnya. Dan supaya- tidak melihat lubang kubur. Iya, supaya dia tidak binasa. Terlalu mahal harga yang harus dibayar. Harga kemerdekaan, harga penebusan, harga kelepasan. Mahal sekali. Walaupun saudara memiliki apa saja, tidak bisa melepaskan engkau. Ayatnya yang ke-7, ayat 7. Mereka yang percaya akan harta bendanya. Ya, terus kan? Dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Ya, terus? Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya. Oh, tidak bisa membebaskan dirinya dari apapun yang kita miliki, yang kita sudah kumpulkan selama ini, umat Tuhan. Kalau toh kita sudah dimerdekakan, sudah dibebaskan, kemudian Anda diberkati, mari berbuat untuk bulan Oktober nanti.
Oleh sebab apa? Oleh sebab salib Yesus. Sehingga mereka bisa dikumpulkan. Yesus katakan saat-saat dia akan mati. Kalau manusia meninggikan aku, maka aku akan menarik mereka itu datang kepadaku. Kalau kita meninggikan salib, bukankah salib sudah membebaskan kita? Harta kekayaan yang kita miliki, kita tidak bisa membebaskan kita. Kalau saudara diberkati, pandang salib Tuhan. Oleh sebab salib jugalah sehingga terjadinya fellowship ini. Saya sudah kisahkan, mungkin Anda bisa berbuat apa yang Tuhan berkatkan kepadamu. Oleh sebab salib yang sudah menarik mereka. Kita baca saja ya, Yohanes pasalnya yang ke-12. Ayatnya yang ke-32. Saya tidak melanjutkan ya, 3 pengertian ini saja sebab saya melihat waktu timingnya. Ya. Dan aku terus apabila aku ditinggikan dari bumi. Apabila salib itu dihargai, ditinggikan, diingat. Kita sudah dibeli, dibebaskan, dimerdekakan dari pasar, dari penjualan budak. Oleh darahnya, harta kekayaan, benda apapun yang kita miliki tidak bisa membebaskan kita. Tetapi kemudian dikatakan, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, terus Aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Aku akan menarik datang semua orang datang kepadaku. Dan saya percaya oleh sebab salib. Dan saya tahu pergumulan hamba-hamba Tuhan. Sebab saya juga merasakan itu. Tetapi oleh karena salib, oleh karena pengajaran, mereka rela untuk menderita. Mungkin kita bisa berbuat, diberi kesempatan untuk berkorban, mari. Mungkin saudara berkata, saya tidak punya apa-apa. Dan sudah dijelaskan, seorang sahabat tidak punya apa-apa. Tetapi oleh karena dia sahabat, sungguh-sungguh sahabat yang benar. Ada sahabatnya yang lain mau datang, tengah malam. Tetapi dia ingin membantu walaupun dia tidak punya apa-apa. Dia datang kepada sahabatnya yang satu. Tetapi sahabatnya yang satu menolong dia. Mungkin Anda tidak punya berkata sekarang, saya tidak punya apa-apa. Datang kepada sahabat yang sejati. Berserulah kepada dia. Tuhan, Engkau tahu keadaan saya. Tapi juga saya ingin berbuat. Bagaikan janda Sarfat. Dengan tepung segenggam, setelah itu tidak ada. Untuk hamba Allah. Elia. Apakah janda Sarfat itu kemudian mati kelaparan? Tidak. Oleh sebab salib. Korbannya Yesus. Belum selesai Yohanes 12 tadi, lanjutkan. Dan aku ulangi saja, tidak mengapa ya. Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, Ya. aku akan menarik semua orang datang Ya, kepadaku. teruskan. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Oke, mati tersal. Untuk menebus saya dan saudara. Memerdekakan saya dan saudara. Dan kabar baik ini juga datang kepada kita. Untuk membebaskan apa yang membelenggu kita. Apa yang membuatkan kita batin kita. Tidak ada ketenangan. Mengalami masalah persoalan tekan. Pandang salibnya Yesus. Ada tubuh dan darah Yesus. Asalkan kita mau jujur kepada Tuhan.
Jujur. Ketika kita jujur, pertolongan itu datang. Kita mengakui, ya Tuhan, jangan seperti orang Yahudi. Saya tidak perlu kemerdekaan. Seakan-akan dia tidak dibelenggu. Tentu tidak ada di antara kita. Ya Tuhan, saya juga hamba Tuhan yang kecil. Perlu mengalami kebebasan, kelepasan dari hari ke hari. Sebab saya belum sempurna, ya Tuhan. Dalam kata-kataku bisa salah, kata Yakobus. Dan tubuh, salibnya, darahnya memperdamaikan kita, mengampuni, membebaskan, memerdekakan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita mau datang kepada Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkan. Kini ku hidup mau menyenangkan. Senangkan Tuhan. Di hari-hari yang terakhir. Dengan cara apa? Dengan jalan apa? Hiduplah dalam kebenaran. Hiduplah dalam kekudusan. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat, amin, bukti kasih-Mu. Kau menderita, Kau menderita, gantikanku dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu, bukan dengan perak dan emas, tapi dengan darah ya Yesus. Telah kulihat, bukti kasih-Mu. Sampai saat ini kita bernafas, sampai saat ini kita masih hidup, bukan? Meskipun kita sedang diperhadapkan dengan persoalan masalah, tapi kenyataannya Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tetapi Tuhan rindu mau membebaskan, mau melepaskan kita. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Terlalu mahal. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, haleluya. Haleluya. Terlalu besar. Datanglah kepada Tuhan. Malam hari ini engkau ada dalam rumah Tuhan. Kalau Tuhan mau menyucikan bait Allah, menyucikan kehidupan kita, supaya kita boleh mengalami keajaiban Tuhan. Masing-masing kita datang kepada Tuhan. Kita pejamkan mata kita dulu. Saya mengundang petugas perjamuan suci. Haleluya. Haleluya. Kita datang berdamai kepada Tuhan sebelum kita menggunakan perjamuan suci. Siapapun kita yang ada, tidak ada yang benar, semua sudah berbuat dosa. Tetapi kabar baiknya Dia mau membebaskan kita dari belenggu itu. Dan biar kita mau melihat kasih-Nya Tuhan
boleh kita alami dalam kehidupan kita. Kita mau menyanyikan dari atas. Kita bangkit berdiri semua. Haleluya. Kita bangkit berdiri, nyanyikan dari atas. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita, Kau menderita. Hargai salibnya Tuhan, hargai korbannya Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup mau menyenangkan. Kita angkat kedua tangan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Terlalu besar kasih-Mu Yang mau menyanyi silakan menyanyi. Yang mau menyembah, mau berdamai dengan Tuhan, engkau datang kepada Tuhan. Haleluya, dengan kesempatan yang sedikit ini gunakan. Haleluya. Sebelum kita menggunakan tubuh dan darah Yesus itu. Haleluya. Inilah kehidupan kami. Haleluya, ampuni kami Tuhan. Seringkali kami menyalahgunakan kemerdekaan, hasil korban-Mu, dengan hidup kami, hidup dalam dosa, hidup dalam kesalahan Tuhan. Ampuni kami. Engkau memperdamaikan setiap kehidupan kami lagi pada malam hari ini ya Tuhan. Sebab Engkau yang membebaskan kami, melepaskan kami dari segala belenggu dosa, dari ikatan-ikatan apapun ya Tuhan yang kami alami saat ini. Engkau yang memperdamaikan kami, Engkau yang membebaskan kami semua. Tidak ada seorang pun yang terlewatkan Tuhan, agar supaya sungguh-sungguh kami boleh mengalami kemerdekaan yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, lewat kuasa salib-Mu, lewat kuasa korban-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, yang sudah membebaskan kami lagi, yang memberikan kedamaian, memberikan ketenangan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan, terima kasih untuk pendamaian-Mu Tuhan. Engkau imam besar ada di tengah-tengah kami untuk memperdamaikan kami dengan darah-Mu sendiri, dengan darah-Mu yang mahal itu yang Engkau curahkan dalam setiap kehidupan kami Tuhan, agar sungguh-sungguh kami boleh mengalami kebebasan yang Tuhan berikan, kelepasan yang Engkau berikan kepada kehidupan kami, sehingga tidak ada seorang pun yang masih dibelenggu Tuhan, haleluya, yang menjadi budak daripada dosa, tapi kami sungguh-sungguh dimerdekakan, dilepaskan. Bahkan Tuhan Engkau memperdamaikan kami, mengampuni segala kesalahan dan dosa kami, layakkan kami semuanya untuk kami menerima tubuh dan darah-Mu. Engkau pakai para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, sucikan kami semuanya untuk kami boleh menikmati kebesaran kasih-Mu lewat perjamuan suci ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sambut akan tubuh dan darah-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sementara tubuh dan darah Tuhan dijalankan, silakan duduk. Kita akan
menyanyikan sebuah pujian bukan dengan barang fana. Dengan barang fana, Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Tiada noda dan celah. Bukan dengan emas atau perak. bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku. Kau menebus diriku oleh segenap kasih. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Dan pengorbananmu. Ku telah mati. Dan tinggalkan Ya, tinggalkan cara hidup yang lama, cara hidupku yang lama. yang mungkin itu mengenakan bagi daging, Semuanya tapi engkau tidak menyadari sia-sia, itu sudah membelenggu tak kehidupan. berarti Tapi dengan darah Yesus, lagi. Dia mau datang, Hidup ini bebaskan, memerdekakan engkau ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. pada mezbah-Mu ya Tuhan, jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Dari atas, bukan dengan barang fana. Mari kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri semua. Barang fana, Kau membayar dosa. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal yang ada di tangan saudara, dengan darah yang mahal. yang saudara pegang, saudara boleh lihat. Mungkin secara lahiriah roti dan anggur bisa kita beli di toko, tapi setelah ini didoakan, ini adalah tubuh dan darahnya Yesus. Biar kita menghargai korbannya dan pengorbananmu. Kita angkat tubuhnya Tuhan. Katakan, ku telah mati dan tinggalkan. Haleluya. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia Tuhan. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Mari serahkan hidupmu. Hidup ini kuletakkan. Hidup ini, haleluya, haleluya, kuletakkan pada mezbah-Mu, pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau. Sekali lagi, ku telah mati dan tinggalkan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan, hasil korban-Mu menyelamatkan kami Tuhan. Pekerjaan salib-Mu menolong kami. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami.
Terima kasih. Kau ingini. Dengarkan apa yang Tuhan katakan terlebih dahulu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuhnya Kristus? Kita katakan amin. Mari makan tubuhnya Tuhan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pegang darahnya Yesus dengan tangan kanan. Kita junjung tinggi darahnya Yesus dengan tangan kanan. Lebih tinggi dari atas kepala kita. Dengarkan apa yang Yesus katakan. Sementara musik menyiapkan lagu salibnya selama mulia. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini seberapa kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab seberapa banyak kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darahnya Kristus? Kita sama-sama katakan amin. Mari minum darahnya Tuhan dengan percaya. Dan kita mau berterima kasih dengan menyembah kepada Tuhan. Kita angkat kedua tangan, kita berterima kasih. Daikan kedua tanganmu, salibnya selama mulia. Pandang salibnya Yesus itu. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, salibnya selama mulia. Nyanyikan sambil memandang kepada salibnya Tuhan. Saudara menyembah dia dengan kemerdekaan, dengan kebebasan yang Tuhan berikan. Haleluya. Disucikan oleh darah Yesus, oleh darah salibnya selama mulia. Kita terus menyembah dia. Haleluya. Salibnya haleluya. Salibnya selama mulia, selama pandang salibnya, pandang korbannya. Dosaku disucikan oleh darah Yesus, oleh darah Yesus. Singer dengan terlalu besar pengorbananmu Tuhan, salibmu, darahmu yang engkau kerjakan, curahkan di atas kayu salib bagi setiap kehidupan kami, umat-umatmu yang dibelenggu oleh dosa Tuhan, yang diperbudak oleh setan, yang diperbudak oleh iblis, yang diperbudak oleh kuasa kegelapan. Namun lewat kuasa salibmu, kuasa korbanmu, membebaskan kehidupan kami lagi, membebaskan kehidupan yang terbelenggu, membebaskan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Dari kehidupan yang ditawan, yang tertekan. Haleluya,
haleluya, yang tertindih dengan berbagai-bagai beban yang sedang kami hadapi saat ini. Namun kami percaya biar kami terus memandang kepada salib-Mu, haleluya, haleluya, yang sudah memerdekakan kehidupan kami, membebaskan kehidupan kami, melepaskan kami dari segala ikatan-ikatan dosa. Terima kasih Engkau menolong kehidupan kami semua Tuhan, sehingga lewat hasil korban-Mu, hasil pendamaian yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami, hidup kami diperdamaikan oleh Engkau, dan kami boleh mengalami damai sejahtera daripada Tuhan itu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau Tuhan yang mengasihi setiap kehidupan kami. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya kami peruntukkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita bangkit berdiri, kita mau angkat satu nyanyian, kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang kami tinggikan, yang kami sembah, yang begitu memperhatikan dan mengasihi kehidupan kami. Kami boleh mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan yang terus Engkau nyatakan kepada gereja-Mu, kepada umat-umat ketebusan-Mu yang sudah Engkau beli dengan harga yang mahal di atas kayu salib ya Tuhan. Engkau tidak akan pernah membiarkan setiap kehidupan kami umat-umat-Mu. Juga pada malam hari ini kami sekalian yang sudah boleh menikmati kasih sayang daripada Tuhan lewat firman-Mu, lewat tubuh dan darah-Mu, lewat hadirat-Mu, lewat kuasa Roh Kudus. Kami yang datang dengan berbagai-bagai pergumulan ya Tuhan, beban-beban yang sedang mungkin kami alami, Engkau yang sudah memerdekakan kami, Engkau juga yang melepaskan setiap kehidupan kami, Engkau juga yang memberikan kemenangan dalam setiap pergumulan yang sedang kami hadapi Tuhan, sehingga kami boleh pulang terus memandang kepada kuasa salib-Mu, kepada kuasa korban-Mu, kepada kuasa darah-Mu yang selalu Engkau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Memberkati kami sekalian, memberkati umat-umat-Mu di tempat ini, pelayan-pelayan Tuhan, bahkan juga Bapak Gembala di tempat ini Tuhan, bersama dengan ibu dan keluarga. Engkau senantiasa menyatakan kasih-Mu. Pakai kami terus Tuhan, pakai pelayan-pelayan-Mu, biar kiranya hidup kami senantiasa serahkan ke dalam tangan Tuhan. Memberkati Tuhan, menolong setiap kehidupan kami, akan kembali ke rumah kami masing-masing jauh dekat. Engkau yang melindungi kami Tuhan, memagari kami, membentengi kami, sehingga kami boleh pulang tiba dengan selamat, dengan tidak kurang satu apapun. Terima kasih nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kekasihku sekalian. Terimalah anugerah berkat cinta kasih sayang Tuhan, serta pulanglah dengan damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Rohul Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus menyertai kita senantiasa dari sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali di atas awan-awan yang permai. Pulanglah dengan kasih sayang, pulanglah dengan berkat daripada Tuhan. Kami tutup ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.